karena saya berpikir Tuhannya kok manusia. Terus dari situ saya bilang, "Tuhan kalian kok jaga kambing, Tuhan kalian tukang kambing." Saya bilang begitu, dan muncullah semua, ejekan-ejekan saya ke orang-orang yang beragama Kristen gitu, bahwa Tuhan mereka itu penjaga kambing, dengan bangganya saya bilang gitu. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya akan memperlihatkan sebuah kesaksian di mana seorang anak muda yang percaya kepada Kristus, saudara. Dia yang tadinya mengaku yang sangat membenci orang Kristen, bahkan menyentuh keringatnya pun itu haram, saudara. Karena kafir, pemakan babi. Dia sangat taat. Tetapi satu saat dia didatangi oleh Tuhan Yesus dalam mimpinya. Belakangan dia tahu bahwa itu ternyata Tuhannya orang Kristen. Dengan Yesus memanggil dia, "Anakku, aku akan membimbingmu di rumput yang hijau." Itu di dalam Mazmur 23 ayat 1, saudara. Ayat yang kedua, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang." Saudara, Yesus luar biasa mengasihi umat manusia. Saudaraku, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, jika saudara berada dalam persimpangan, keselamatan adalah suatu hal yang penting bagi kehidupan kita. Dan hanya di dalam Yesus yang memberikan jaminan. Orang-orang yang tadinya anti tentang kekristenan dan juga Tuhan Yesus, akhirnya mereka datang kepada Yesus karena Yesus memanggil dan memilih mereka. Sebelum kita menyaksikan kesaksiannya, saudara, mari kita berdoa. Bapa, diberkati kesaksian daripada saudara terkasih ini, membangun setiap orang yang menyaksikan ini. Dan Tuhan tolong mereka yang lemah imannya, kuatkan Tuhan. Bahkan yang ada dalam persimpangan, Tuhan datang dan menjamah mereka. Dalam Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, haleluya. Amin. Selamat menyaksikan, saudara. Tuhan memberkati. Dan teman-teman juga ingin mendengarkan bagaimana karya Tuhan di dalam seorang suci, dan supaya bisa menguatkan teman-teman yang lain, dan juga bisa menyadarkan, bisa menerangi, karena banyak manusia yang hidup di dalam kegelapan. Mereka tidak mengenal Tuhan yang benar karena setan terus menyesatkan, membohongi, yang pada akhirnya bukan Tuhan dijadikan Tuhan, tapi Tuhan mereka anggap bukan Tuhan, mereka anggap manusia. Nah, inilah bahayanya. Jadi terima kasih Mbak Suci, dan pada malam hari ini biarlah Mbak Suci boleh menjelaskan bagaimana Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang hadir di dalam hidup Mbak Suci dan mengubahkan kehidupan Mbak Suci dan membawa Mbak Suci kepada keselamatan, kepada terang yang ajaib, ya. Dan itu semua bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Suci. Silakan, Mbak. Ya, halo, shalom, nama saya Suci Ramadhani. Mungkin saudara dari nama saya, saudara sudah tahu asal-usul saya. Saya dari kecil sudah dididik secara Islam, taat. Dan dulu memang didikan keluarga kami sedikit fanatik dan keras. Jika kami tidak sholat, tidak ngaji, itu biasa kaki kami dilibas, kalau orang Medan bilang dipukul. Nah, kemudian waktu itu saya SD di Muhammadiyah. Jadi dari kecil memang udah ajaran agama, itu setiap hari Rabu kami belajar bahasa Arab, setiap hari Jumat kami itu belajar agama Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi memang dari kecil kita sudah terbiasa gitu dengan ajaran ini. Dan saya dulu tidak tahu agama lain selain agama yang saya anut, Islam. Saya tidak tahu agama lain, bahwa ada Kristen, ada agama lain, itu saya tidak tahu sama sekali dulu. Yang saya tahu kalau di luar dari Islam itu adalah kafir. Dan dulu memang kami dilarang berteman dengan orang yang berbeda agama. Karena menyentuh keringatnya saja itu sudah haram. Karena makanan mereka yang kami sebut haram itu kan keluar dari keringatnya gitu. Jadi mama saya, ayah saya, uak saya, nenek saya semua sangat melarang berteman dengan yang berbeda agama. Kemudian pada saat itu, waktu SD, ini saya flashback ke zaman saya SD, saya pertama kali melihat Tuhan Yesus, bukan secara nyata dalam gambar. Saya nggak tahu itu siapa pada saat itu. Saya punya tetangga, dia orang Kristen.
Saya tidak tahu tadinya agama mereka apa, tapi yang saya lihat setiap hari Minggu, ketika saya sarapan di depan pintu rumah, saya selalu sarapan di depan pintu rumah karena memang dilarang keluar. Saya lihat mereka setiap hari Minggu tuh pakai gaun, pakai sepatu, jalan. Saya tanya mereka kemana? Sekolah Minggu. Saya pikir dulu itu adalah sekolah Minggu itu hari Minggu sekolah seperti biasa gitu, cuman baju yang berbeda. Saya nggak begitu suatu hari siang, tanpa sepengetahuan mama saya, tanpa sepengetahuan orang tua saya pergi ke rumah mereka. Niat hati itu ya bermain, namanya anak-anak SD ya, meskipun tidak mau bersentuhan, tidak mau terlalu dekat, hanya bermain aja. Di situ saya lihat suatu foto Tuhan Yesus lagi pegang domba, lagi menggendong domba. Pada saat itu saya tidak tahu itu domba, yang saya tahu itu kambing dengan tongkatnya. Terus saya tanya, saya liatin lama banget, saya liatin secara detail dari ujung rambut sampai tangannya, sampai semua yang ada di foto itu di belakang latarnya itu. Saya liatin semua satu persatu. Saya bingung, ini siapa, kok bule, kok seperti bule ya gitu, kayak orang luar. Saya pikirannya gitu aja. Saya pikir keluarganya teman saya, tapi kok teman saya ini bukan orang bule, kok dia punya foto orang bule gitu aja saya pikir waktu itu. Terus saya tanya sama dia, ini siapa? Dia bilang ini Tuhan kami katanya. Saya diam sejenak, saya berpikir Tuhannya kok manusia. Terus saya dari situ saya bilang, Tuhan kalian kok jaga kambing, Tuhan kalian tukang kambing. Saya bilang begitu. Dan muncullah semua ejekan-ejekan saya ke orang-orang yang beragama Kristen gitu, bahwa Tuhan mereka itu penjaga kambing. Dengan bangganya saya bilang gitu. Pada saat itu saya nggak mengerti sama sekali. Kemudian suatu hari, saya ingat banget itu sebelum Natal, waktu SD itu, saya waktu itu belum tahu sama sekali itu Natal atau apa. Yang penting saya ingat teman saya itu bilang, saya duduk di depan rumah lagi sarapan, mereka di seberang jalannya karena gang jadi nggak terlalu lebar. Dia cerita kalau dia tuh mau minta sama Tuhan sepatu katanya, sepatu untuk Natal. Terus saya sebelumnya itu pernah lihat Tuhan Yesus itu disalib dengan keadaan tidak berbusana, hanya memakai kain selai celana ya. Jadi timbul lagi hinaan lagi dari saya gitu, bahwa orang yang berbeda dari agama saya, bagi saya itu kafir, karena memang ajaran saya kafir, dan mereka itu nantinya di neraka itu jadi kayu api. Jadi yang ini kayu bakarnya begitu, dan mereka tidak ditempatkan di surga gitu. Bahkan di neraka pun mereka dijadikan kayu bakar kalau kata guru ngaji saya begitu gitu. Saya tidak tahu sama sekali itu tentang Tuhan Yesus, tidak tahu sebutannya. Saya tahu hanya Tuhannya orang Kristen. Nah, terus saya bilang sama dia begini, gimana Tuhan kamu bisa kasih kamu sepatu kalau Tuhan kamu saja tidak berbusana, tidak pakai baju, saya bilang begitu. Bahkan lebih kasar dari itu kata-kata saya masih ingat sama sekali. Saya ingat sama sekali kata-kata saya waktu SD, karena itu yang terus-terus saya ulang-ulangin kepada mereka. Dia diam aja. Nah, pada saat Natal itu saya lihat mereka jalan, terus saya tanya mau kemana? Mau Natalan katanya. Selama ini kalian sekolah minggu di mana? Di gereja. Saya mikir, oh berarti sekolah minggu yang mereka maksudnya di tempat mereka ibadah. Ya udah, suatu hari saya pengen lihat-lihat aja gitu gereja mereka itu seperti apa. Jadi pada suatu hari saya berhasil kabur dari rumah pagi hanya untuk lihat mereka gereja di mana, karena kan nggak terlalu jauh dari rumah. Saya nyusup dari rumah, ikut mereka, saya lihat, tapi saya dari luar pagar aja, karena saya nggak mau masuk. Saya takut diculik, pikiran saya begitu aja dulu masih kecil. Saya takut dikristenkan dulu, mas, bahasanya begitu kan. Saya takut keluar dari agama saya kalau saya masuk ke halaman gereja mereka. Terus saya lihat dari luar, saya lihat, oh ini gerejanya, saya bilang gitu, ini tempat ibadahnya orang Kristen tuh begitu. Saya ngeliat ada tanda salib, yang saya nggak tahu itu salib, yang saya pikir tuh ada huruf T aja gitu, huruf besar gitu kan, kayu gitu. Saya nggak tahu itu sama sekali apa pada saat itu. Terus saya lihat mereka masuk, timbul lagi nih hinaan dalam hati saya, mereka ibadah kok pakai sepatu gitu. Terus beda banget sama saya yang harus ngambil air wudhu, bersih gitu kan. Muncul lagi hinaan buat mereka. Setiap kali saya melihat mereka ini, saya kepo, saya penasaran gitu. Tapi saya muncul lagi hinaan lagi buat mereka. Hingga suatu hari, di waktu saya SMP, saya sudah lama itu tidak terlalu ingat lagi. Saya SMP di tahun 2003, saya ingat, saya curiga dengan mama saya nih. Pertama kali mama saya ini seperti membaca sesuatu tapi kayak sembunyi-sembunyi. Jadi zaman dulu tuh kulkas kan ada dorongan, ada besi di bawah kulkas untuk bisa digeser-geser. Jadi ada kolong di bawah, ada space di bawah. Mama saya selalu ngelempar sesuatu itu ke dalam situ, ke dalam buku itu ke dalam kolong kulkas. Saya penasaran dengan mama saya nih, apa sih yang dia baca? Selama beberapa hari saya pergokin terus, sampai suatu hari mama saya itu lagi nggak lihat, saya ambil itu buku, saya lihat tulisannya Alkitab, buku warna hitam. Saya ingat, saya diam, Alkitab ini seingat saya itu punya orang Nasrani gitu. Kenapa mama saya baca kitabnya orang Nasrani? Padahal dulu kalau kami nggak ngaji, mama kan pasti marah gitu. Kalau nggak sholat itu marah. Bahkan saya dulu aja sholat itu, bahkan saya ngaji aja dulu 2 kali dalam sehari. Jadi siang itu sekitar jam 3 sampai jam 4 sore itu saya ada guru ngaji private di rumah datang. Makanya saya 3 kali khatam ngaji, Bapak Ibu. Saya ngaji 1 jam, diajarin sama guru ngaji saya siang, terus nanti sore saya maghrib, itu saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, itu di masjid ada perkumpulan anak muda, anak-anak kecil juga yang seumuran dengan saya untuk diajarin ngaji oleh ustadz di situ. Jadi saya 2 kali ngaji.
2 kali saya mendalami Al-Qur'an, dalam 1 hari dan saya senang gitu. Dan masih kecil pun saya itu selalu bermimpi selalu pengen punya impian, saya punya impian kuat banget saya akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan dulu saya masih kecil udah beli buku-buku, tentang, surga dan neraka versi Islam itu seperti apa. Terus ada doa-doa, mungkin sampai sekarang masih ada ya buku doa-doa, kumpulan doa-doa, misalnya salah satunya adalah doa untuk bertemu dengan Nabi Muhammad dan itu diucapkan 100 kali dengan puasa gitu. Bahkan masih kecil pun saya sudah puasa, memang puasa anak-anak kecil ya. Saking saya pengen mengenal tuh Nabi Muhammad seperti apa, Allah itu seperti apa, penasaran. Saya masih kecil aja rasa penasaran saya sudah besar. Saking cintanya saya kepada agama saya dan saya sangat mencintai Nabi saya pada saat itu. Saya sangat-sangat penasaran wajahnya seperti apa, begitu aja. Nah, saya lakukan itu. Dulu saya sering temenin ayah saya ngaji dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Saya tanya sampai saya ketiduran gitu di sarungnya, di pangkuannya, kadang saya tanya sama dia, "Ya, bentukan Nabi Muhammad seperti apa?" Dia bilang, "Saya udah baca ini tapi belum ada sama sekali ditemuin. Saya udah baca ini," saya bilang gitu. "Udah baca terus tiap hari, udah semingguan," saya bilang gitu. Terus saya bilang, "Ya udah terus aja, terus berdoa," kata ayah saya. "Dedek juga udah puasa," saya bilang gitu, "gini ya puasa anak-anak kan." Terus, "Ya nggak apa-apa dilanjutin aja nanti bisa ketemu," kata ayah saya gitu. Terus suatu hari saya kan memang setiap pulang sekolah itu selalu mampir ke tempat nenek saya. Nenek saya itu tantenya ayah saya gitu, tempat nenek. Dan nenek itu rumahnya itu setiap saya pulang sekolah zaman SD itu pasti lewat. Jadi saya harus mampir sana. Mereka itu tidak peduli dengan nilai matematika saya, dengan nilai PPKN, nilai apapun tidak, mereka nggak peduli. Yang mereka lihat adalah setiap hari Rabu, Jumat itu bagaimana nilai bahasa Arab saya, bagaimana nilai Muhammadiyah saya, bagaimana nilai agama Islam saya, itu saja. Nah, suatu hari saya tanya sama nenek saya ingat banget itu di teras, sebelum saya pulang ke rumah saya tanya, "Nek, Allah itu bentuknya seperti apa?" Terus dia bilang, "Kamu dosa kalau nanya Allah itu seperti apa." Dia bilang, "Allah itu zat," dia bilang gitu. "Dia tidak berbentuk," dia bilang begitu. "Dan kamu berdosa kalau kamu tanya dia laki-laki atau perempuan." Saya ingat sekali nenek saya bilang. Terus saya tanya, "Nabi Muhammad seperti apa?" Dia bilang Nabi Muhammad itu wajahnya bersinar, tidak bisa kelihatan. Dia bilang begitu. Tapi rasa penasaran saya makin tinggi gitu. Jadi kalau suatu hari saya bertemu Nabi Muhammad itu gimana ya rasanya gitu loh, sangat-sangat excited banget kan. Nah, terus waktu itulah saya kembali lagi ke waktu saya SMP, kelas 3 itu saya lihat mama saya itu sembunyikan sesuatu yang saya tahu itu ternyata Alkitab. Di situ saya hancur hati saya mau marah saya ya, kebetulan saya takut, jadi saya nggak tahu saya mau apa, jadi saya diemin aja mama saya gitu. Tapi dalam hati tuh bergelut gitu dalam hati saya, kenapa mama saya jadi murtad, mama saya murtad, dan saya malu karena mama saya murtad. Itu aja yang dalam hati saya gitu kan. Padahal impian saya itu pengen mama saya berangkat haji, saya jadi haja juga, mama saya jadi haja, ya saya jadi haji gitu. Saya udah impiannya udah begitu dari kecil gitu. Rasanya sakit banget, hati saya hancur tadinya gitu. Nah, itu hampir 1 tahun lah, dari kelas 2 akhir sampai kelas 3 lah itu, hancur hati saya, ngeliat mama saya gitu. Sampai suatu hari saya dimimpikan gitu, saya masih SMP, saya dimimpikan, saya itu tiba-tiba kayak di padang rumput, cantik banget, warna hijau, teduh, saya di bawah pohon, seperti pohon beringin besar, tapi nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang sama sekali, cuma saya sendirian. Terus di depan saya itu ada seperti danau atau sungai, saya tidak tahu, sepertinya itu danau luas, besar, tapi saya nggak ketakutan meskipun saya sendirian gitu. Yang saya rasakan adalah tenang aja, tenang, seperti saya senang di situ, saya senang, tapi saya nggak kemana-mana, saya hanya di bawah pohon itu, saya posisi lagi terlentang, terus saya duduk, saya diam, saya celinguk kanan kiri, tapi saya nggak kemana-mana, saya hanya diam aja di situ, sampai ada suara anakku, saya dengar, saya mikir gitu, ini suara siapa gitu, saya lihat kanan kiri belakang sampai kejauhan pun nggak ada, saya lihat ke atas pohon nggak ada, saya lihat di balik pohon juga nggak ada. Saya masih di bawah pohon itu aja, saya nggak kemana-mana. Saya diam, terus dipanggil lagi kedua kali. "Anakku," katanya. Di situ kayaknya saya tenang waktu dipanggil anakku gitu. Saya nggak tahu itu suara dari mana tadinya. Terus dia bilang, "Aku akan membaringkan engkau di padang rumput yang hijau. Aku akan membimbing engkau ke air yang tenang." Itu aja bahasanya. Sampai saya sadar, saya ingat-ingat apa yang saya lihat, saya ingat-ingat apa yang saya dengar. Karena dulu dari kelas 1 sampai kelas 3 saya di kelas unggulan, di mana satu kelas itu isinya muslim semua. Jadi waktu itu saya tanya sama teman saya mimpi ini, saya bilang. Terus dia bilang, "Itu sepertinya Nabi Muhammad," dia bilang. Saya bilang itu sepertinya Nabi Muhammad. Terus teman saya yang satu lagi yang dengar, dia bilang, "Nggak mungkin gitu loh, Nabi Muhammad nemuin kamu, karena nggak sembarang orang bisa ketemu." Saya diem, jadi yang temuin saya siapa gitu, karena saking pengennya saya dari dulu ketemu kan. Terus ya udah, waktu SMP itu ada acara di mana acara satu sekolah itu ngumpul, jadi kita kayak ada rebutan bangku siapa yang cepat dapet lah di situ. Jadi yang Kristen pun ada di situ gitu. Jadi saya tiba-tiba ada satu orang yang saya nggak tahu dia ternyata agama Kristen, kita berkenalan di situ. Saya tadinya nggak tahu dia beragama Kristen. Kemudian entah kenapa kita cerita, saya cerita mimpi saya, karena
hati saya ini masih penasaran nih, ini siapa yang manggil saya anakku gitu. Saya pikirannya memang udah nggak ada kayak hantu atau takut atau apa enggak. Saya pemikirannya adalah bahwa itu kayak sesuatu gitu yang berkaitan dengan agama gitu. Tapi saya tahunya itu agama saya gitu kan. Terus saya tanya sama dia. Tadinya saya benar-benar nggak tahu dia Kristen gitu. Saya kenal hanya gitu aja. Terus dia bilang, itu ada loh di kitab kami, katanya gitu. Terus saya bilang, agama kamu apa? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, agamaku Kristen. Kitabmu apa? Saya bilang gitu. Alkitab katanya. Saya langsung terdiam. Saya ingat mama saya yang tadinya itu baca Alkitab. Saya mikir kan, ini ada apa gitu. Terus saya tanya, ya udah mana Alkitabnya? Besok ya katanya gitu. Oke, besok dia bawa. Ya udah saya bilang mana ayatnya? Dia tunjukin di Mazmur 23 ayat 2. Di situ saya, aduh, nggak bisa berkata-kata. Saya masih kecil ya, masih kelas 3 SMP. Saya kaget, saya lihat kok Tuhannya orang Kristen datang sama saya. Dulu saya ingat-ingat saya itu hina-hina ini orang gitu. Saya hina-hina orang-orang Kristen, saya hina Tuhannya, saya nggak tahu namanya siapa, bahkan saya nggak tahu, nggak kenal itu siapa namanya gitu. Saya tahunya itu adalah Tuhannya orang Kristen gitu. Tapi kok ada di ayat Alkitabnya saya nggak pernah baca gitu. Tapi kok suara itu ya suara yang ada di ayat Alkitab itu firman Tuhan. Di situ saya terdiam, terus saya mulai mau belajar nih dari teman saya. Inilah makanya pentingnya sih Bapak Ibu ya sekolah minggu gitu. Jadi karena anak-anak pun itu bisa menjadi berkat untuk lingkungannya, bagi teman-temannya juga. Bahkan saya yang masih kecil kelas 3 SMP aja itu bisa diberkati oleh teman saya yang lain gitu yang beragama Kristen. Dia memberkati saya melalui firman, dia ajarin saya. Kita belajar, saya bilang sama dia, kamu bawa ini jangan kasih lihat di depan orang ya, saya malu, saya bilang gitu. Ya udah nanti kita di belakang sekolah aja, di tempat biasa orang main bola kaki gitu, main sepak bola. Ya udah kita belajar di sana. Setiap saya lihat rumput-rumput itu saya ingat lagi mimpi saya. Apalagi kalau udah ada angin gitu, saya ingat lagi mimpi saya ingat lagi semuanya. Terus saya berpikir, apa benar gitu Tuhannya orang Kristen yang datang ke saya gitu. Saya belum benar-benar menyebut nama dia Tuhan Yesus ya pada saat itu, karena belum benar-benar terlalu percaya pada saat itu. Akhirnya saya kasih pertanyaan lagi, saya bilang, kenapa kalian tuh Tuhannya ada 3, saya bilang gitu, karena kan dia kasih tahu Tuhan kami itu ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya bilang, kenapa kalian kok ada 3? Iya itu 3 dalam 1. Dia kasih tahu, dia kasih penjelasan segala macam. Setiap kalau saya kasih pertanyaan yang dia tidak bisa jawab, dia pasti bilang sama saya, tunggu ya sampai hari Minggu, aku nanti sekolah Minggu, nanti hari Minggu aku tanya dulu sama guru sekolah Minggu aku, nanti hari Senin aku kasih kamu jawabannya. Se-excited itu saya pengen tahu tentang agama Kristen. Pada saat itu saya hanya ingin penasaran aja, karena kok mimpi saya ada di ayat Alkitab mereka. Terus saya tanya, Tuhan Yesus itu seperti apa? Saya tanya semua, sampai ke Sinterklas pun saya tanya. Dia bilang itu Sinterklas itu tidak ada, itu hanya ini saja, dongeng saja, hanya ini saja. Karena saya pikir itu ya Sinterklas itu juga jin-jinnya orang Kristen gitu. Saya mikirnya begitu. Nah suatu saat saya bilang sama mama saya, Mas saya udah mulai mau percaya gitu, karena pada saat itu ada orang bule datang ke rumah. Saya nggak tahu itu siapa, saya sama sekali nggak ada ngomong sama siapapun, cuman ke teman saya yang satu orang ini yang dia bawa kitab perjanjian baru. Yang saya ingat itu perjanjian baru warna putih. Dia nggak bawa Alkitab yang ada perjanjian lamanya yang besar pada saat itu. Yang saya ingat adalah perjanjian baru. Itu aja yang saya pegang. Dia kasih, udah nih kamu pakai dulu aja. Itu aja saya baca-baca gitu tentang Yesus. Saya nggak tahu bahkan kalau ada perjanjian lama, saya sama sekali nggak tahu. Terus suatu hari itu waktu itu bulan puasa, ya saya ingat itu bulan puasa, datang orang bule perempuan, dia tanya, di sini ada yang namanya Suci Ramadhani mau terima Yesus ya. Saya diam, saya takut. Pertama saya takut mama saya takut ayah saya malu juga sebenarnya. Saya malu, orang-orang takutnya nanti ada yang lihat gitu. Ya udah, kita duduk. Terus saya bilang mama saya, ya ma aku udah mulai belajar gitu pada saat itu. Disitulah mama saya mulai tahu kalau saya mulai belajar gitu tentang agama Kristen. Dia kaget, terus dia bilang, ya mama juga, dalam hati saya juga ya ma, saya udah tahu kalau mama memang udah mulai belajar. Saya pergok mama baca Alkitab gitu loh, tapi saya nggak ngomong pada saat itu kan. Ya udah, akhirnya entah gimana saya juga nggak ngerti, pokoknya hilang gitu aja. Ini si ibu-ibu yang bule ini, perempuan ini nggak kelihatan lagi. Kapan? Padahal kami maksudnya kan mau mengantar dia gitu. Tapi kayak udah nggak kelihatan gitu. Tapi udah nggak kepikiran kita. Mungkin dia pulang gitu ya. Mungkin dia pergi. Memang dia udah bilang kalau permisi gitu kan. Permisi. Nanti suatu hari kita akan kembali lagi. Kita ketemu lagi. Dia bilang begitu aja. Jadi ya udah. Saya pikir udah selesai lah si ibu-ibu yang bule ini tadi gitu. Terus mama saya peluk saya. Dia kaget. Karena kita kan masih suasananya masih haru gitu. Jadi udah nggak kepikiran yang lain. Dia kaget kalau anaknya ini udah mulai percaya gitu. Kok diam-diam belajar juga. Terus saya bilang, ya aku belajar. Aku bilang tapi lewat teman sekolah gini. Ya udah kita cerita saling sharing. Ya udah. Terus suatu hari ayah saya udah mulai tahu. Mereka sering ribut ternyata di belakang, meskipun kadang nggak di depan anak-anaknya karena mereka anak-anaknya sekolah termasuk saya juga. Tapi pernah sekali waktu saya lihat ayah saya itu marah sekali depan saya. Di situ saya melihat kenapa ayah saya yang Muslim begini, tapi mama saya yang Kristen kok begini gitu. Saya ngeliat kok perbedaannya, kok ayah saya jadi kayak kesetanan gitu kan. Mama saya kok kayak lebih mengampuni gitu, kok berubah banget dari yang dulu gitu, kok beda gitu. Saya mikirnya begitu aja. Terus ya udah mama saya kirim saya ke Bekasi ke rumah temannya untuk belajar lah pada saat itu kan libur sekolah. Ya udah saya pergi di situ. Saya ngelihat banyak mujizat, banyak inilah di gereja di Jakarta. Saya juga lihat teman mama saya ini juga gereja ketemuin sama bapak ayah saya Pak Reaji. Pada saat itu saya masih kecil. Terus
banyak tahu tentang gereja itu, saya lihat banyak mujizat, banyak kejadian yang luar biasa gitu. Di situ saya mikir bahwa jinnya orang Kristen ini hebat-hebat ya, berarti ini jin putih. Karena saya pikirnya kan dulu kan masih begitu, masih berkaitan dengan jin, dan karena masih berkaitan dengan ilmu-ilmu putih gitu, seperti yang saya pernah pelajarin dari agama saya sebelumnya gitu. Terus saya berpikir, wah hebat ya orang Kristen gitu, luar biasa kasih mujizatnya gitu. Terus saya pulang, dengan bangganya saya bilang di sekolah bahwa saya sudah masuk Kristen tanpa ada rasa takut, padahal itu udah kelas 3 SMP mau ujian, udah saya persiapan lah mau lulusan dan saya nggak ada rasa khawatir sama sekali, seperti anak-anak yang bangga banget gitu kalau dia udah masuk Kristen gitu. Bahkan tapi saya nggak tahu kalau itu akan membuat saya nangis-nangis sebenarnya. Saya nggak tahu sama sekali. Jadi saya masih seperti orang-orang udah pada tahu saya masuk Kristen, saya masuk ke kelas saya yang saya bilang tadi itu kelas unggulan tuh satu muslim semua, saya duduk seperti biasa. Seperti tidak apa-apa, saya tidak tahu kalau saya akan dipindahkan kelas atau apa gitu. Saya masih ingat kata-katanya, Bapak itu bilang, Suci, dia dari ujung ke ujung saya itu ngomong, Suci, kenapa kamu masih di sini? Kamu kan udah murtad, katanya gitu. Terus saya tanya, saya pindah kemana Pak? Ya nggak tahu, dia bilang begitu. Semua mata teman saya itu ke saya, bahkan sahabat saya di bangku tuh udah kayak benci banget dengan saya, udah kayak jijik gitu, dan semua itu kayak pada ngediamin saya, udah berubah gitu lah. Akhirnya saya keluar dengan bawa buku saya, dengan tas ransel saya keluar, tapi saya nggak ada sedih, nggak ada. Saya nggak tahu, seperti Tuhan menjaga saya, melindungi saya, menghibur saya. Bahkan di sekolah itu saya nggak ada rasa takut sama sekali. Saya turun, saya ingat banget waktu saya keluar dari kelas, ingat banget kata-kata guru saya, bahkan nama Suci Ramadhani tidak pantas kamu pakai, katanya begitu. Saya ingat banget. Saya tetap keluar aja, saya diam, tapi saya nggak khawatir, saya nggak takut, nggak apa, saya duduk di tangga, saya diam, saya nangis, hanya mikirin saya ini nanti kemana, sekolahnya di mana, kelasnya yang mana, saya mikirnya hanya itu, tapi bukan takut berarti saya ini akan diapa-apain karena Kristen, saya malu atau enggak, yang tadinya saya malu belajar, tapi saya udah nggak seperti itu, gitu. Nah saya diam cukup lama di tangga itu karena posisi jam belajar masih pagi, jadi belum ada orang sama sekali. Saya juga takut bukan takut apa ya, bukan takut khawatir, tapi takut kalau saya datang ke ruang guru nanti mereka marahin saya atau apa. Jadi saya mikirnya itu aja gitu. Saya diam di tangga, nggak lama ada guru bahasa Inggris saya datang, kebetulan dia beragama Kristen. Dia tanya, kamu sudah percaya Kristus ya, katanya gitu. Udah banyak tersebar satu sekolah, katanya. Iya Pak, saya bilang gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus saya tanya, Bapak Kristen ya? Iya, dia bilang gitu. Puji Tuhan, yuk kita ikut ke ruang guru, dia bilang gitu. Nanti saya tanya, kamu pindah kemana? Dia bilang, ya udah. Saya duduk di ruang guru, saya lihat semua mata itu tertuju kepada saya. Ada mata yang sinis, ada mata yang benci, ada mata yang penuh kasih gitu, kayak senang gitu. Jadi di situ saya tahu, oh berarti ada yang benci saya, ada yang masih senang saya. Udah, saya pikirannya begitu aja. Terus saya diam cukup lama, sampai jam 10 pagi itu mereka baru kasih saya tempat kelas. Dan itu kelas di mana kelas yang paling, kalau urutan kelas itu kelasan yang paling banyak anak bandelnya gitu. Di situ saya sebenarnya sedih gitu. Sedihnya itu bukan karena apa, tapi kok saya jadi di sini gitu, kok sama anak-anak yang nakal. Tapi ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Mungkin di sini yang dia bisa menerima orang Kristen karena memang ada 2 agama dalam satu kelas itu, ya udah. Nah, saya masuk ke situ, saya seperti biasa belajar. Waktu pelajaran agama itu kalau sekolah negeri ya, di tempat saya dulu itu dipisahkan yang Kristen itu di ujung, di kelas yang lain itu kelasnya paling hancur, paling jelek, sedangkan yang Muslim itu mereka sholat dulu di musola, setelah selesai sholat mereka kembali lagi ke kelas yang asal gitu, ke kelas kami gitu. Saya di situ nangis di kelas yang waktu pelajaran agama. Saya cuma mikir gini, kok segininya orang Kristen diperlakukan. Berarti dulu saya memperlakukan orang Kristen tuh jahat banget ya, mulut saya itu kasar gitu kan. Bahkan saya mencaci maki mereka, saya geli deket mereka gitu. Saya tahunya mereka itu haram gitu. Ya udah, saya sedih aja gitu ngelihat perlakuannya gitu. Tapi kok orang-orang Kristen ini sepertinya masih sukacita, senang-senang aja gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu.